Aplikasi Tahfidz ini bikin setoran jadi gampang. Karena apa? Karena ketika musyrif menerima setoran itu tinggal langsung input dan orang tua daripada para santri yang ada di pondok kita, yang ada di lembaga kita, orang tua itu juga nggak harus bertanya lagi kepada musyrif, nggak harus bertanya kepada guru, nggak harus bertanya kepada pihak lembaga untuk tahu perkembangan hafalan anaknya, untuk mengetahui riwayat hafalan anaknya. Karena mereka nantinya cukup login saja dan akan selalu bisa memantau bahkan setiap hari, setiap saat. Hafalannya anakku hari ini dia hafalan sudah sampai mana, kemarin hafalan apa, kemarin hafalan sampai mana, dan sekarang sudah sampai mana. Semuanya itu serba otomatis. Coba kita cek ya. Di sini saya masuk sebagai akun musyrif ya. Kita akan coba untuk input setoran. Nah, jadi di aplikasi ini setoran itu ada beberapa jenis ya. Ada setoran ziyadah, ada setoran murajaah, juz amma maupun tahsin. Untuk absen ini nanti ketika ada yang nggak setor ya, nanti bisa di submit di sini apakah izin, apakah sakit atau alfa. Contoh, kita akan masukkan setoran ziyadah ya. Di sini tinggal kita pilih nama santrinya. Misalnya Abu Bakar. Dia setoran sampai juz 2. Halaman ke-15 misalnya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini nanti tanggalnya akan otomatis ya, otomatis sesuai tanggal dan jam sekarang saat ini. Tetapi bisa kita ubah juga. Kemudian store ke siapa ini akan otomatis ke kita karena kita yang akan nginput setoran dia. Tetapi bisa dirubah juga. Nah, ini sangat membantu ketika mau membantu mencatatkan santri siapa setoran ke musyrif atau teman musyrif-musyrifah kita. Seperti itu. Dan juga di sini ada catatan setoran. Misalnya ya, kita akan memberikan catatan Abu Bakar setoran juz 2 halaman 15. Ini kan masih Al-Baqarah ya. Alhamdulillah Abu Bakar lancar. Cuma pada lafadz seterusnya misalnya terdapat kekurangan tajwid yaitu dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Memberikan catatan. Biar apa? Nah, barangkali ini berguna untuk kita sendiri ketika nantinya kita mengecek setoran anak halakoh kita yang bernama Abu Bakar ini. Oh, kemarin dia setoran ini nih, ada catatan dari saya sendiri yaitu seperti ini. Orang tuanya pun juga akan melihat nanti ya. Oh, anakku hari ini setoran juz 2 halaman 15 dan ada catatan nih dari Ustadz halakohnya seperti itu. Kita input ziyadah. Dan sudah terinput, kita akan input juga yang lain misalnya. Jadi misalnya di depan saya ini ada dua santri ya, Abu Bakar sama Al-Fauzai, mereka setoran. Yang Al-Fauzai ini setoran sampai juz 3 halaman 10 misalnya. Halaman ke-10-nya juz 3 ya. Kemudian sudah nggak ada catatan, langsung kita input. Nah, sekarang coba kita cek ya hasil dari pencatatan tadi, yaitu di mana menu setoran halakohku. Di menu setoran halakohku ini kita akan melihat, nah ini ya yang baru saja kita input tadi, Abu Bakar juz 2 halaman 15 dan juga Al-Fauzai. Jadi betul-betul simple ya, langsung tercatat, langsung terekap dan bisa kita buka kapan saja di mana saja. Bahkan kalau misalnya di pondok antum ya ada pengasuh yang butuh tahu setiap hari setorannya per halakoh, sudah nggak lagi manggil-manggil antum. Karena apa? Bisa langsung lihat sendiri. Seperti itu. Dan di sini kita juga bisa mendeteksi siapa yang belum setoran. Nah, tadi kita sudah menerima setorannya Abu Bakar sama Al-Fauzai, betul? Nah, sekarang kita coba nih. Di sini ada tab tidak setor. Kita klik. Nah, di sini akan menunjukkan ya siapa yang belum setoran ziyadah pada hari ini. Nah, siapa yang belum setoran ziyadah pada hari ini? Kalau kita lihat ya di sini ada beberapa nama nih ya. Ada beberapa nama. Coba kita cek Abu Bakar. Nah, dia nggak ada. Karena apa? Karena tadi sudah setoran. Nah, gitu. Kalau belum setoran akan terlihat di sini. Jadi ini sangat-sangat membantu. Ketika jam setoran sudah selesai, ya misalnya jam setoran itu mulai subuh sampai jam 9 misalnya.
Setelah jam 9, lepas jam 9, kita tinggal ke menu tidak setor ini dan kita akan langsung dikasih tahu siapa saja yang belum setor. Sangat mudah untuk kemudian kita memanggil siapa yang belum setor. Nah, seperti itu. Dan terakhir dari preview kali ini yaitu print area. Ya, ini. Kalian lihat di atasnya tidak setor ini. Nah, ini di kanan atas ini ada print area. Ini sangat-sangat membantu di mana ketika kita misalnya tiap bulan atau tiap minggu misalnya kita mau rapat tahfidz ya. Kemudian kita butuh rekapan setoran. Nah, ini sangat membantu untuk bahan bekal rapat. Karena di sini kita bisa mendownload rekapannya dalam bentuk PDF. Tinggal diklik download dan langsung terbuka PDF-nya. Seperti ini. Masya Allah. Aplikasi ini sangat membantu sekali ya. Dan kabar baiknya aplikasi ini ya dengan ratusan fitur yang belum kita preview pada video kali ini. Dan ini pun yang tampil hanya akses fitur-fitur tahfidz ya. Karena akun yang saya gunakan di video kali ini yaitu akun Musyrif atau pembimbing tahfidz. Nanti ada akun-akun lain, akun pengurus misalnya atau akun kesantrian. Nanti ada fitur kesehatan, perizinan, pelanggaran. Ada juga fitur untuk diniyah, absen dengan QR juga. Banyak sekali, sampai keuangan. Semuanya itu ya ratusan fitur ya. Hanya 99.000 per bulan per pondok. Langsung sepondok, bukan per santri. Jadi santri nggak ada tambahan biaya. Ya, cukup 99.000 itu sudah bisa memanajemen ratusan santri sepondok. 99.000 per bulan saja, Masya Allah. Semoga informasi ini bermanfaat, khususnya bagi antum yang punya lembaga ya, maupun yang kenal dengan lembaga lain yang ada tahfidznya, ada kesantrian ya, manajemen seperti perizinan, pelanggaran, dan juga diniyah maupun sekolah yang masih manual. Ayo digitalisasi bersama aplikasi Safwah. Dan cara untuk mengenal ini kalian bisa ke Google cari aplikasi tahfidz Safwah seperti ini. Ya, seperti ini aplikasi tahfidz Safwah dan di sini akan muncul logonya seperti ini ya, Safwah teman-teman. Safwah.sirwah.com. Kita klik dan kita akan dibawa ke websitenya nanti ya. Nah, seperti ini, Safwah. Caranya sangat mudah sekali untuk mengetahui lebih lanjut ya. Dan jangan lupa hubungi juga kita, nomornya ada di bawah, hubungi saja. Kita akan siap untuk diskusi terkait digitalisasi. Kita akan siap menjadi teman teknologi lembaga antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.